Perkenalkan, nama saya Nurlina Agatha Sihombing, NIM 200075371. Hari ini saya akan menunjukkan cara untuk membuat salah satu hidangan main course, yaitu chicken cordon bleu. Jadi, chicken cordon bleu hari ini akan kita lengkapi dengan yang pertama potato wedges, lalu ada salted vegetable, lalu yang terakhir dihidangkan bersama dengan Soubise sauce yang merupakan salah satu turunan dari mother sauce, yaitu bechamel sauce. Nah, sebelumnya kita lihat dulu alat-alat yang akan kita gunakan. Frying pan, dan pasti ada kompor, stoknya. Kemudian ada saucepan. Lalu untuk utensilnya, di sini saya ada strainer, ada kuas, kemudian ada parutan atau grater, lalu ada spatula dengan 2 ukuran, kemudian ada balloon whisk, plastic wrap, chopping board, knife, blender, lalu ada juga serbet. Kemudian jangan lupa untuk memakai pakaian kerja lengkap dan menjaga kebersihan dengan menggunakan hand glove. Kita lanjut untuk pengenalan bahannya. Yang pertama, bahan chicken cordon bleu ada dada ayam yang boneless 300 gram. Kemudian ada smoked beef 50 gram atau 2 lembar. Lalu ada keju 50 gram, bisa memakai cheddar atau mozzarella. Ini saya pakai yang mozzarella. Lalu ada bahan coating yaitu terigu 50 gram. Telur 1 buah akan kita kocok lepas. Kemudian ada breadcrumbs atau tepung panir atau tepung roti 100 gram. Ini untuk bahan pelapisnya juga. Lalu untuk bumbunya ada mustard 1 sendok makan. Lalu ada black pepper dan garam. Ini akan kita gunakan secukupnya saja. Dan ada minyak untuk menggoreng chicken cordon bleu-nya nanti. Lanjut ke bahan potato wedges. Yang pertama ada kentang 300 gram. Kentangnya sudah saya cuci bersih. Lalu ada tepung 1 sendok makan, garlic powder 1 sendok teh, lalu ada lada hitam dan garam yang akan kita gunakan secukupnya, dan minyak. Bahan salted vegetable ada cauliflower 70 gram, green beans 50 gram, carrot kita pakai 3 pieces. Ini yang akan saya trimming atau saya bentuk. Lalu untuk bumbunya ada black pepper dan salt yang akan kita gunakan secukupnya, dan butter 2 sendok makan. Untuk sausnya kita akan buat bechamel sausnya dulu, yang menggunakan 300 ml susu cair atau fresh milk, tepung 1 sendok makan, lalu ada butter 1,5 sendok makan, black pepper dan salt. Ini akan kita gunakan secukupnya. Lalu untuk tambahan ada buah pala yang nanti akan kita parut. Lalu untuk bahan Soubise sausnya nanti adalah 300 ml bechamel sauce yang akan ditambah butter 2 sendok makan dan setengah buah onion. Yang pertama kita olah adalah potato wedges. Jadi ini kentangnya sudah saya sikat dan saya cuci bersih karena saya akan membuat potato wedges dengan menggunakan kulitnya juga. Ini yang pertama, kentangnya kita potong dengan potongan wedges. Sebelumnya saya juga sudah panaskan air di kompor untuk merebus kentangnya nanti. Di air untuk merebus kentang kita masukkan garam. Ini fungsinya untuk menambah rasa pada kentang dan membuat air panasnya akan lebih stabil. Kemudian ini kita masukkan semua kentangnya. Kentang ini akan kita rebus sekitar 5 menit saja, jangan sampai terlalu lembek atau lunak karena nanti akan kita olah lagi. Sembari menunggu kentangnya matang, kita akan lanjut untuk mempersiapkan chicken cordon bleu-nya. Di sini ada dada ayam yang boneless atau tidak memiliki tulang sama sekali, seperti ini. Lalu ini akan kita bagi menjadi 2 layer, tapi layernya jangan putus dan akan kita bentuk butterfly. Usahakan iris daging ayam dengan ketebalan yang sama dan ingat jangan sampai putus bagian tengahnya. Oke, jadi seperti ini bentuk ayamnya jika sudah dibentuk butterfly. Kemudian kita akan melapisi ayamnya dengan plastic wrap. Kita lapisi ayamnya seperti yang ada di video.
Kemudian ini ayamnya akan kita tipiskan. Di sini saya menggunakan gelas. Teman-teman juga bisa menggunakan pemukul daging atau benda-benda berat. Ini kita tipiskan hingga kira-kira ketebalan 1 cm seperti ini. Ayam yang sudah kita tipiskan tadi kita oles dengan mustard secara merata. Lanjut beri seasoning berupa garam dan black pepper. Ini kita berikan sedikit saja. Ayamnya kita massage atau kita pijat sebentar supaya bumbunya meresap. Lalu chicken cordon bleu ini akan kita isi menggunakan smoked beef. Untuk isian chicken cordon bleu ini sebenarnya opsional ya, bisa juga diisi dengan sayuran seperti tumisan bayam. Ambil keju dan letakkan di tengah smoked beefnya tadi. Jadi chicken cordon bleu ini akan saya isi dengan smoked beef dan cheese. Setelah diberi isian, ayam akan kita gulung. Usahakan gulungannya padat dan isi tidak keluar dari lapisan ayam. Setelah selesai digulung, ini ayamnya akan saya bungkus lagi menggunakan plastik wrap. Saya akan bentuk hingga bentuknya lebih padat dan lebih rapi. Ayam ini akan saya diamkan dulu hingga set. Berhubung kentang yang kita rebus tadi sudah matang, ini akan saya angkat dan saya tiriskan. Sambil menunggu kentangnya tiris, saya akan mempersiapkan bahan-bahan sauteed vegetable seperti buncis. Ini sudah saya buang ujungnya, dan untuk cauliflower atau kembang kolnya ini akan saya potong per kuntumnya saja. Setelah cauliflowernya selesai, kita lanjut untuk membentuk atau men-trimming wortelnya. Ini pertama akan saya kupas dulu kulitnya. Potongan sayurnya opsional, tapi kali ini saya akan membentuk wortel ini menjadi bentuk seperti cabai. Kemudian wortel ini kita trimming sampai membentuk potongan yang kita inginkan. Nah, jadi ini dia hasil wortel yang sudah saya trimming, bentuknya seperti cabai rawit seperti ini. Sekali lagi bentuknya opsional ya. Kentang yang tadi kita tiriskan kita pindahkan ke bowl karena airnya akan kita panaskan lagi untuk memblanch bahan-bahan sauteed vegetable-nya. Oke, sekarang kita lanjut untuk memblanch sayuran-sayuran tadi. Kita masukkan saja semuanya. Lalu ini kita blend sekitar 4 menit saja. Kembali lagi ke kentang tadi, kita akan menambahkan garam, lada hitam, bisa juga menggunakan white pepper, lalu ada garlic powder atau bawang putih bubuk. Tambahkan juga terigu. Fungsi terigu ini supaya potato wedges-nya nanti lebih crispy. Lalu ini kita aduk rata dan seperti ini. Potato wedges-nya akan kita fry, jadi saya akan memanaskan sedikit minyak. Sambil menunggu minyak yang tadi panas, ini sudah 4 menit. Sayurnya kita angkat, lalu kita tiriskan. Untuk menjaga warna dari sayuran-sayuran ini, kita akan merendamnya ke air dingin atau air es. Tujuannya supaya proses pemasakannya berhenti. Minyaknya ini sudah panas, kita akan masukkan kentangnya, lalu ini akan kita fry sampai kuning kecoklatan. Setelah beberapa menit, ini kentangnya kita balikkan. Lalu kita fry kembali hingga kedua sisinya berwarna kuning kecoklatan atau golden brown.
Sembari menunggu kentangnya masak, kita akan buat bechamel sausnya dulu. Yang pertama, kita cairkan mentega atau butter. Setelah menteganya melt, kita masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit. Lalu ini kita aduk. Jadi ini adalah tahap untuk pembuatan white roux yang akan kita gunakan untuk mengentalkan bechamel sausnya nanti. Setelah semua terigunya masuk, ini roux-nya kita masak 1 hingga 2 menit. Setelah itu kita masukkan fresh milk-nya tadi sedikit demi sedikit, lalu aduk hingga rata. Campuran dari fresh milk dan roux tadi ini kita masak hingga sausnya mengental. Lanjut kita beri seasoning black pepper atau white pepper. Lalu jangan lupa juga untuk menambahkan garam secukupnya. Setelah semua seasoning masuk, kita lanjut masak bechamel sausnya hingga mencapai kekentalan yang diinginkan. Bechamel sausnya udah siap. Ini juga kentangnya sudah matang. Ini kita angkat dulu lalu kita tiriskan. Bechamel sausnya udah siap, lalu kita akan lanjut mempersiapkan proses pembuatan subi saus yang merupakan turunan dari bechamel ini. Bahan untuk membuat subi saus ada bechamel tadi, lalu kita menggunakan setengah buah onion atau bawang bombay. Ini akan saya potong-potong, tidak perlu dicincang ya. Setelah bombaynya kita potong-potong, lanjut kita akan tumis bombaynya menggunakan butter. Tumis bawang bombay hingga layu dan berubah warna menjadi transparan, tapi jangan sampai berubah menjadi coklat. Setelah bawang bombay layu dan transparan, kita pindahkan ke dalam blenderan dan ini akan kita blender hingga halus. Kita blender tumisan bawang bombay tadi hingga benar-benar halus. Seperti ini hasil bawang bombay yang sudah dihaluskan. Kita akan lanjut untuk menumis kembali bawang bombay yang sudah dihaluskan. Kemudian kita masukkan bechamel saus yang sebelumnya sudah kita buat. Lalu aduk hingga rata. Saus ini kita masak dengan api kecil. Jangan lupa untuk menambahkan parutan pala atau bisa menggunakan pala bubuk. Kita masak lagi sausnya hingga benar-benar matang dan tercium aroma bawang bombaynya tadi. Dan ini subi sausnya sudah siap. Subi sausnya sudah siap, kita akan lanjut mengolah sauteed vegetable. Lelehkan butter terlebih dahulu. Setelah butternya meleleh, kita masukkan semua sayuran yang sudah di blanch. Lalu kita aduk sebentar. Kemudian jangan lupa diberi seasoning black pepper dan garam secukupnya. Aduk kembali hingga rata dan ini akan kita tumis sebentar. Oke, sauteed vegetable siap. Dan yang terakhir kita lanjut proses pengolahan chicken cordon bleu. Ini ayamnya sudah set. Lalu untuk pelapis atau coatingnya, saya akan mengkocok lepas telur. Bahan coating yang kedua ada terigu dan breadcrumb. Kita buka dulu lapisan plastik wrapnya tadi. Coating pertama ke tepung terigu, kita lapisi secara merata. Coating kedua masukkan ke dalam telur, ini juga harus secara merata. Dan yang terakhir adalah ke tepung panir, tepung roti atau breadcrumbs. Pastikan semua lapisan tertutup dengan baik.
Ini hasil setelah di coating dan siap untuk digoreng. Kita goreng chicken cordon bleu-nya dengan menggunakan api sedang. Jangan lupa untuk sering membaliknya, dan ini dia hasilnya setelah digoreng beberapa menit. Pastikan bagian dalam ayam sudah matang. Chicken cordon bleu tadi kita akan potong-potong sesuai dengan ukuran yang diinginkan. Ini dia potongan chicken cordon bleu tadi, beratnya sekitar 200 gram. Lalu ada sayur beratnya sekitar 75 gram untuk satu porsi, dan untuk potato wedges-nya juga 75 gram satu porsi. Lalu di sini ada sausnya, akan kita gunakan secukupnya saja. Kita lanjut ke proses plating. Yang pertama saya akan menempatkan saus di beberapa titik. Lalu potongan chicken cordon bleu-nya tadi kita letakkan di titik-titik saus tadi. Ada yang kita letakkan dengan posisi tidur, lalu 2 kita letakkan berdiri. Lanjut kita tata sayuran di beberapa tempat seperti di sela-sela chicken cordon bleu-nya. Setelah sayuran selesai ditata, kita akan tata juga potato wedges-nya di beberapa tempat. Lalu di bagian piring yang masih kosong ini saya akan menambahkan Subis saus. Ini dia hasilnya, chicken cordon bleu dengan potato wedges, salted vegetable, dan Subis saus.